Coba bayangin kekuatan murni dari planet kita. Kadang-kadang, kekuatan itu meluap dalam sebuah pertunjukan api dan abu yang luar biasa dramatis. Inilah yang kita sebut vulkanisme, sebuah pengingat yang dahsyat akan tunggu raksasa yang menyala jauh di bawah kaki kita. Lihat aja gambar letusan Gunung St. Helens tahun 1980 ini. Ini benar-benar amukan alam yang liar dan gak terkendali. Abu yang membumbung tinggi ke langit, melepaskan energi yang setara dengan ribuan bom atom. Ini bukan sekedar gunung biasa yang meletus. Ini adalah planet kita yang lagi unjuk kekuatan. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Kekuatan dahsyat apa sih yang kita lihat ini? Apa sebenarnya yang terjadi di perut bumi sampai bisa jadi kayak gini? Oke, yuk kita bedah sama-sama buat cari tahu jawabannya. Biar benar-benar paham soal vulkanisme, ini dia yang akan kita bahas. Kita mulai dari blok-blok penyusun dasar bumi, terus kita lihat gimana planet kita ini mendaur ulang batuannya, baru deh kita masuk ke mekanisme letusannya. Terakhir, kita akan lihat sisi penghancur sekaligus pencipta dari gunung berapi, dan kita juga akan bahas soal ancaman para raksasa yang tertidur. Oke, sekarang kita mundur sedikit, balik ke dasar-dasar geologi. Sebelum kita bisa ngomongin soal letusan, kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya meletus. Nah, semuanya itu dimulai dari mineral dan batuan. Jadi, kita mulai dari mineral. Anggap aja mineral ini bahan-bahan dasarnya geologi. Tiap mineral punya struktur atom yang super teratur dan berulang. Makanya bentuknya kristal. Kebayangkan kayak gula atau garam, semuanya murni, seragam. Terus, apa itu batuan? Gampangnya, batuan itu adalah campuran dari mineral-mineral tadi. Jadi kalau mineral itu bahan-bahannya, kayak tepung, gula, sama telur, nah batuan itu kuenya. Hasil gabungan dari bahan-bahan dasar tadi jadi sesuatu yang lebih kompleks. Nah, bagian yang keren banget adalah gimana cara memasaknya itu sangat menentukan hasilnya. Coba lihat deh, ada obsidian yang licin kayak kaca, itu terbentuk pas magma mendingin cepet banget. Terus bandingin sama batu apung yang bolong-bolong, itu karena ada gas yang kejebak di dalamnya. Bahannya bisa jadi sama, tapi cara mendinginnya beda, hasilnya juga beda jauh. Sekarang kita tahu apa itu batuan, tapi batuan ini nggak diam aja loh. Planet kita ini pada dasarnya adalah mesin daur ulang raksasa yang super sibuk. Dia terus-menerus mengubah satu jenis batuan jadi jenis lain lewat proses keren yang namanya siklus batuan. Jadi ada 3 pemain utama dalam siklus ini. Pertama, batuan beku, yang lahir langsung dari api magma. Kedua, batuan sedimen yang terbentuk dari serpihan-serpihan batuan lain. Dan ketiga, batuan metamorf. Ini batuan apapun yang dimasak ulang pakai panas dan tekanan dahsyat sampai jadi sesuatu yang baru. Dan diagram ini nunjukin semuanya dengan jelas. Siklus ini alasan utama kenapa ada vulkanisme. Coba diperhatiin alurnya dari pelelehan di bagian bawah yang kemudian menciptakan magma. Magma itu lalu mendingin dan jadi batuan beku. Gunung berapi itu ibarat pabriknya bumi yang muntahin material cair buat bikin daratan baru dan memulai lagi siklus ini dari awal. Oke, kita udah pegang bahan-bahannya, kita udah ngerti proses daur ulangnya. Sekarang saatnya balik ke acara utama, letusannya. Dengan bekal pengetahuan kita soal batuan beku tadi, kita siap nih buat ngerti apa yang terjadi di dalam tungku api ini. Jadi, kuncinya tuh di sini. Lokasi pendinginan magma itu penting banget. Kalau magma mendingin pelan-pelan di bawah tanah, jadinya batuan intrusif dengan kristal-kristal besar yang bisa kita lihat. Tapi kalau dia meletus jadi lava dan mendingin super cepat di permukaan, jadinya batuan ekstrusif yang kristalnya kecil-kecil banget. Kecepatan itu segalanya. Terus apa sih yang nentuin letusan itu bakal jadi aliran lava yang kalem atau ledakan dahsyat? Jawabannya satu, viskositas alias kekentalan magma. Gampangnya bayangin aja minuman bersoda. Magma yang encer itu kayak buka kaleng soda yang tenang, gasnya keluar gampang. Nah, magma yang kental itu kayak buka kaleng soda yang udah dikocok kuat-kuat. Gasnya kejebak, tekanan numpuk, dan duer. Dan ini dia anatomi mesinnya. Jauh di bawah sana ada dapur magma, tempat batuan cair ngumpul. Magma ini naik lewat pipa yang namanya konduit, dan akhirnya meletus lewat kawah di puncak. Ini tuh kayak sistem perpipaan raksasa yang energinya dari panas inti bumi. Letusan-letusan ini kan bukan cuma soal geologi ya, tapi punya konsekuensi nyata yang membentuk dunia kita, baik dari sisi penghancur maupun sisi penciptanya. Sisi gelap dari vulkanisme ini nyata banget. Coba kita lihat angka-angka ini. Ini ngeri. Tambora tahun 1815 menewaskan lebih dari 90.000 orang. Krakatau tahun 1883, lebih dari 36.000. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa melenyapkan peradaban dan ninggalin bekas luka yang dalam di sejarah manusia.
Dan dampaknya itu nggak cuma lokal, tapi bisa meluas ke seluruh dunia. Letusan yang cukup gede bisa nyemburin abu dan gas ke atmosfer, sampai-sampai bisa ngehalangin sinar matahari dan mendinginkan seluruh planet. Akibatnya, gagal panen dan kelaparan di mana-mana. Ini benar-benar kekuatan berskala global. Tapi, di balik semua kehancuran itu, ada sisi penciptaan. Setiap kali gunung berapi meletus, sebenarnya dia lagi menciptakan daratan baru. Seluruh kepulauan, contohnya Hawaii, itu dibangun dari dasar laut oleh aktivitas vulkanik yang gak ada hentinya. Api yang menghancurkan, ternyata juga api yang menciptakan. Oke, kita udah lihat gunung berapi biasa. Sekarang, coba kita naikin levelnya ke skala yang jujur aja hampir gak kebayang. Kita akan ngomongin soal supervolcano, para raksasa yang lagi tertidur pulas di bawah kerak bumi. Jadi supervolcano itu bukan gunung kerucut biasa yang sering kita lihat. Ini adalah sistem vulkanik masif yang letusannya masuk kategori VEI 8 alias level paling tinggi. Skala ini ngukur seberapa banyak material yang dimuntahin dan seberapa tinggi semburan abunya. Angka 8 itu artinya letusan yang bisa mengubah planet. Letusan sebesar ini bakal bikin langit jadi gelap di seluruh dunia dan memicu pendinginan suhu yang drastis. Di Indonesia sendiri kita punya contoh nyata, Danau Toba. Ya, danau yang indah itu sebenarnya adalah bekas luka raksasa yang ditinggalin sama salah satu letusan super terbesar di dunia. Letusannya ribuan kali lebih dahsyat dari Gunung St. Helens yang kita lihat di awal. Skalanya benar-benar mengerikan. Jadi, pas kita lihat pemandangan yang damai kayak gini, sisa-sisa dari magma yang dulu pernah membara, ini tuh kayak pengingat yang kuat bahwa kita hidup di atas planet yang sangat dinamis dan bertenaga. Kekuatan yang membentuk dunia kita itu masih ada, cuma lagi bersembunyi di bawah permukaan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup bikin merinding. Di bawah semua keindahan ini, ada kekuatan yang luar biasa besarnya. Kita tahu para raksasa ini ada. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan meletus lagi, tapi kapan? Dan apa kita siap?